Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina bi fadlihi al-'amim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Halimul Karim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Habibuhu wa khaliluh. Alladzi khussa bil khuluqil 'azim. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina fazu minhu bil hadzil jasim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa. Fa inna taqwa manba'u kullil fadail wa wa'idatu kullir rada'il. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu syarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an illal musallin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman as-sabr was samaha. Wa qala aidan marfu'an, as-sakhiyyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah ba'idun 'anil nar wa la jahilun summi ahabbu ilallah min 'alimin bakhil wa la jahilun sakhiyyun ahabbu ilallah min 'alimin bakhil. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita berada di hari Jumat terakhir bulan Rajab, di mana di situ terjadi sebuah peristiwa besar yang disebut dengan Isra Mi'raj. Mi'raj secara bahasa artinya tangga atau peningkatan. Ada sebuah surat di dalam Al-Quran disebut dengan suratul Ma'arij, surat tangga-tangga. Di situ ada Mi'raj, surat yang menunjukkan tentang kemuliaan, tentang keunggulan. Di sini kita bisa memahami kaitannya Isra Mi'raj dengan keunggulan dan kemuliaan. Bahwa salah satu oleh-oleh besar dari peristiwa Isra Mi'raj adalah sholat. Maka kalau kemudian kita kaitkan peristiwa Isra Mi'raj ini dengan surah Ma'arij, maka Allah menegaskan bahwa sesungguhnya manusia ini diciptakan selalu berkeluh kesah. Kalau mendapatkan keburukan, ketakutannya berlebihan. Tetapi ketika mendapatkan kebaikan, mendapatkan kekayaan, pelitnya berlebihan. Takut, pelit, sombong. Ini penyakit yang dimiliki oleh manusia. Tetapi penyakit ini tidak akan menimpa orang-orang yang sholat. Maka dikatakan di dalam surah Al-Ma'arij, illa musallin, kecuali mereka-mereka pelaku sholat. Dengan demikian hadirin yang dimuliakan Allah, kita bisa belajar bahwa syarat untuk mencapai keunggulan, syarat untuk mencapai kemuliaan, karena di dalam surah Ma'arij Allah mengatakan minallahi dzil ma'arij ta'ruju minhu ta'ruju ilaihil malaikatu atau ta'rujul malaikatu ilaihi. Ma'arij ada jalan, tangga-tangga yang dijadikan lintasan para malaikat untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin menuju Allah, kita ingin meningkat kualitasnya, kita ingin naik menuju kemuliaan, Allah adalah lambang kemuliaan, Allah adalah lambang keunggulan, Allah adalah lambang kebaikan. Maka umat Islam harus mampu mencapai Ma'arij, melalui tangga-tangga tersebut untuk mencapai puncak-puncak kemuliaan, puncak-puncak keunggulan, dan puncak-puncak kebaikan.
Bagaimana cara kita mampu meraih puncak-puncak tersebut? Tidak lain dan tidak bukan ketika kita mampu memanifestasikan diri kita sebagai figur-figur musallin, pelaku-pelaku sholat. Tetapi kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, siapa pelaku-pelaku sholat itu menurut surah Al-Ma'arij? Apakah pelaku-pelaku sholat hanya sekedar menjalankan sholat ritual, sekedar menjalankan seremoni keagamaan simbolik yang kita lakukan, atau ada penjelasan-penjelasan lainnya tentang al-musallin di dalam surah Ma'arij? Maka dilanjutkan oleh Allah di dalam surah Al-Ma'arij, ciri-ciri musallin, mereka yang mungkin memiliki kemampuan untuk menggapai puncak keunggulan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang-orang yang alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka-mereka yang daim sholatnya, mereka-mereka yang dawam sholatnya, abadi sholatnya. Kata sholat di sini hadirin yang dimuliakan Allah bukan bermakna ritual simbolik, tapi sholat di sini bermakna ad-du'a wad-din. Sholat di sini berarti keyakinan agama. Sholat di sini berarti harapan dan tekad visioner. Maka orang-orang yang akan sukses menurut surah Al-Ma'arij adalah mereka-mereka yang selalu memiliki doa dan harapan, melihat seluruh kehidupan secara positif, memiliki pandangan yang baik terhadap semua ciptaan Allah. Karena begitu kita melihat dunia ini dengan kacamata negatif, melihat dunia ini dengan kacamata yang jelek, maka kita tidak mungkin akan menggapai kemuliaan tersebut karena kita sudah terlanjur frustasi dengan kehidupan itu. Maka syarat pertama, alladzina hum ala salatihim daimun, mereka-mereka yang selalu berdoa dalam artian memiliki harapan, selalu berpikir positif tentang apapun yang mereka hadapi. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah orang-orang yang walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Mereka-mereka yang memiliki empati sosial yang baik. Di dalam hartanya, di dalam kepemilikannya sudah ada distribusi untuk mereka-mereka yang berhak mendapatkan harta tersebut. Memiliki ilmu, ilmunya siap didistribusikan kepada mereka-mereka yang bodoh, mereka-mereka yang ingin dimartabatkan, mereka-mereka yang ingin ditingkatkan strata sosialnya, kehidupannya, memiliki keuangan, uangnya didistribusikan untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitarnya, memiliki empati sosial. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan as-sakhiyyu qaribun minallah, orang yang dermawan dalam apa saja itu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, dia pun juga akan dekat dengan manusia yang lain. Wa qaribun minal jannah, dan dekat dengan surga. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang baik, memiliki empati sosial, kata baginda Rasul, ba'idun anin nar, jauh dari neraka. Bahkan Rasul mensinyalir bahwasanya al-jahilu sakhiyu ahabbu ilallah minal alimil bakhil. Orang yang bodoh tapi dermawan, ahabbu ilaihi, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang berilmu tapi pelit, tapi bakhil. Muslim yang kedua memiliki empati sosial, kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, di dalam surah Al-Ma'arij Allah menjelaskan walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum an 'adzabi rabbihim musyfiqun. Dalam bahasa sederhananya, karakteristik yang ketiga para musallin adalah mereka-mereka yang selalu berpikir jangka panjang dan komprehensif.
sehingga mereka selalu berupaya menyadari dan memahami setiap konsekuensi dari sikap dan perbuatan mereka. Karena setelah hidup ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, dia tidak akan mungkin berbuat seenak perutnya sendiri. Dia tidak mungkin akan berbuat semau hawa nafsunya sendiri. Dia harus berpikir secara komprehensif, secara utuh, sambil mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi dari setiap sikap dan tindakannya. Ciri-ciri yang ketiga, berpikir komprehensif, kemudian berpikir jangka panjang, sadar tentang konsekuensi dari setiap tindakan yang akan dia lalui. Yang keempat, Allah menjelaskan karakteristik musallin. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Dengan bahasa sederhana, orang-orang yang mungkin menggapai puncak kemuliaan, kedekatan dengan Allah, kesuksesan, adalah orang-orang yang tidak pernah memperturutkan hawa nafsu, mampu untuk mengontrol diri, mampu untuk mengontrol sikap dan tindakannya. Karena dengan kontrol tindakan, kontrol diri, dia akan mampu untuk menilai, menyaring mana yang baik bagi dirinya dan mana yang baik bagi orang lain. Ciri-ciri yang kelima, yang terakhir, yang dijelaskan oleh Allah sebagai karakteristik musallin adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Mereka adalah orang-orang yang memiliki komitmen terhadap moral, komitmen terhadap amanah, komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya di dalam peran kehidupannya masing-masing. Orang-orang yang memiliki 5 karakter ini, kata surah Al-Ma'arij, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka adalah orang-orang yang mulia di dalam surga. Mudah-mudahan bulan Isra Mi'raj kita akhiri dengan kemampuan kita untuk memanifestasikan 5 sifat tadi di dalam diri kita, sehingga menyambut Ramadan kita sudah siap dengan sisi-sisi keunggulan yang terus kita kembangkan, sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahil mutawahhid bil 'azamati wal jalal al muttasifi bis sifatil kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al kabirul muta'al wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh anqadallahu bihi minadh dhalal wa hada ila asyrafil khisal sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil ma'al. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala mukhbiran wa amiran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummati wal hadirina fi hadzal masjid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqadi al hajat wa yakafi al muhimmat. Allahumma ahsin aqibatina fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syarri anfusina
ووفقنا لطاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة